Assalamualaikum semua para sahabat Reddington. Bagaimana kabar kalian semua malam hari ini? Saya harap kalian semua yang nonton video ini insyaallah masih semangat, sehat, dan tentunya baik-baik saja. Dan malam ini saya kembali lagi untuk menceritakan kepada kalian tentang Blacklist Season 5 episode 5 ini. Tapi sebelum saya memulai ceritanya, pastikan Anda like dulu video ini dan absen terlebih dahulu di kolom komentar. Dan untuk cerita kali ini, kita akan mengingat sedikit dulu kejadian di episode sebelumnya, di mana di episode sebelumnya Reddington yang melihat peluang untuk meningkatkan keuangannya tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk mengambil alih sepenuhnya bisnis Anthony ini yang bekerja di kantor pos ini yang sudah saya jelaskan detail di video sebelumnya. Namun apa yang akan dilakukan Reddington lagi di video kali ini, sebentar lagi kita akan mengetahuinya. Karena yang sangat penting untuk kalian ingat di episode sebelumnya adalah akibat Tom yang memberitahu Nick bahwa Pete yang saat itu ditugaskan meneliti tulang pemberian Mr. Kaplan. Tom yang menyampaikan kepada Nick bahwa Pete tidak menjawab panggilannya. Nick pun mencoba untuk pergi mendatangi Pete di tempat tinggalnya. Namun naasnya, setibanya Nick di tempat tinggal Pete itu, seseorang yang belum kita ketahui siapa membunuh Nick dengan sangat kejam. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Kita akan segera mengetahuinya di video kali ini. Tapi saya ingatkan untuk tetap memperhatikan videonya dan fokus dengarkan suara saya. Cerita dimulai di sebuah kota Leeds yang ada di negara Inggris, di mana di sini akibat sebuah ledakan bom di pabrik kimia yang ada di kota ini, terlihat satu keluarga mencoba untuk bersembunyi di rumahnya agar tidak terkena dampak dari bahan-bahan kimia yang menyebar di kota tersebut. Dan inilah alasan Reddington akan memberikan kasus kepada Agent Keen dan kawan-kawan di video kali ini. Namun sebelum kita melihat Reddington memberikan kasusnya kepada Agent Keen, kita akan ke sisi Agent Keen terlebih dahulu, yang dimana Agent Keen akhirnya mengetahui bahwa Nick Corporal telah meninggal dunia setelah polisi lokal menemukan mayatnya dibuang begitu saja di suatu tempat. Dan terlihat Agent Keen sangat sedih atas kematian Nick Corporal itu, karena dia merasa akibat Agent Keen yang mengenalkannya kepada Reddington, Nick Corporal harus mengalami nasib yang naas, yang padahal sebentar lagi Nick akan menikah dengan tunangannya. Tapi belum sempat pernikahannya itu terjadi, Nick harus meninggal dunia. Yang sebetulnya kita sangat mengetahui bahwa jika Tom tak menelponnya memberitahu perihal Pete di episode sebelumnya, Nick tidak akan singgah ke apartemen Pete, dan jika dia tidak ke sana, maka mungkin Nick masih hidup sampai saat ini. Tapi tentu saja Tom juga tidak mau menyampaikan hal itu kepada Agent Keen. You have a count? Sementara untuk Reddington, akibat bisnis Anthony yang bekerja di kantor pos ini dan Reddington sekarang yang memiliki sepenuhnya bisnisnya itu yang sebelumnya sudah saya jelaskan, hanya beberapa hari saja pemasukan Reddington sudah mulai meningkat. Dan Heidi yang menjadi akuntan Reddington ini terlihat sangat senang akan hal itu, karena dia beranggapan dalam waktu 1 tahun saja keuangan Reddington akan meningkat dengan pesat. Dan tak lama setelah kedatangan Heidi ini yang mengantarkan uang untuk Reddington, Agent Keen tiba, di mana Agent Keen meminta Heidi untuk meninggalkannya berdua saja dengan Reddington. Dan di sini Agent Keen pun menyampaikan kepada Reddington bahwa Nick telah dibunuh, dan Reddington yang mendengar itu turut berduka cita atas kematian Nick. Namun Reddington menegaskan bahwa Reddington tidak ada hubungannya dengan kematian Nick. Tapi Reddington berjanji kepada Agent Keen bahwa Reddington akan mencari tahu siapa yang sudah membunuh Nick Corporal itu. Namun selagi Reddington akan mencari tahu tentang pembunuh Nick, Reddington ingin Agent Keen mengerjakan sebuah kasus tentang ledakan di pabrik kimia yang kita lihat di scene awal tadi, di mana media memberitakan bahwa dalang peledakan itu adalah Ilya Surkov. Namun Reddington bisa memastikan bahwa Ilya Surkov telah tewas 15 bulan yang lalu. Jadi bisa dipastikan bahwa ada seseorang yang melakukan pemboman di pabrik kimia itu menggunakan nama Ilya Surkov. Di mana setelah mendapatkan keterangan Reddington tentang kasus yang akan dikerjakan Agent Keen dan kawan-kawan, Agent Keen pun memberikan kasusnya kepada
timnya, yang dimana untuk mendapatkan petunjuk lebih dalam, Agent Kim dan Donald pergi ke Inggris, tepatnya di lokasi pabrik kimia yang diledakkan ini. Dan berkat Agent MI6 ini, Agent Kim dan Donald mendapatkan petunjuk baru tentang orang yang bernama Rakan Ghaffari, orang yang dicurigai dapat menuntun mereka menemukan blacklist kali ini yang mengaku-ngaku sebagai Ilyas Surkov. Namun saat ini mereka mengetahui bahwa Ghaffari sedang berada di Serbia, dan karena mereka mengetahui Ghaffari menggunakan bahasa Arab, Navabi yang akan mencoba menyamar untuk menemui Ghaffari itu di Serbia agar bisa mendapatkan petunjuk lebih dalam lagi. Tapi sebelum kita melihat Navabi, Aram, Agent Kim dan Donald pergi ke Serbia menemui Ghaffari itu, kita akan ke sisi Tom yang saat ini mencoba menyelidiki kematian Nick Corporal itu dengan mendatangi tempat tinggal Pete. Dimana di sini setelah melihat tempat tinggal Pete ini, Tom mengetahui bahwa Nick telah dibunuh di rumah Pete ini. Yang setelah dari tempat Pete itu, Tom menyampaikan spekulasinya kepada putrinya ini yang terlihat tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan oleh ayahnya itu. Namun dari perkataan Tom, dia menyimpulkan bahwa Nick telah dibunuh oleh Pete karena saat ini Pete diketahui telah menghilang, dan untuk mencari tahu keberadaan Pete, Tom berencana untuk mendatangi klinik tempat Pete bekerja dengan harapan bisa menemukan petunjuk agar bisa menemukan Pete. Yang pada akhirnya setelah babysitter datang untuk menjaga Agnes putri Tom ini, Tom pun pergi ke klinik tempat Pete bekerja dengan alasan yang sudah Tom rencanakan, yang tentu saja untuk mencari petunjuk agar bisa menemukan Pete yang saat ini dicurigai Tom telah membunuh Nick Corporal dan melarikan diri membawa tulang pemberian Mr. Kaplan itu. Dan di sini Tom berhasil masuk ke ruangan tempat Pete bekerja, dan akibat foto Pete yang ditemukannya ini, Tom akhirnya tahu bahwa wanita tadi yang bernama Lena yang ditemuinya tadi adalah kekasih Pete. Dan akibat mengetahui itu, Tom pun akhirnya terus terang kepada Lena ini dengan menceritakan semuanya kepadanya, spekulasinya bahwa Pete telah membunuh seseorang yaitu Nick dan pergi membawa sesuatu milik Tom yang sangat berbahaya. Dan untuk itu Tom ingin Lena memberitahu apapun agar bisa menemukan Pete itu. Namun Lena yang mendengar ucapan Tom itu tak mempercayainya begitu saja, karena menurutnya Pete kekasihnya tidak mungkin melakukan pembunuhan. Dan untuk itu Lena tidak ingin membantu Tom menemukan Pete, yang saat ini Lena juga sebetulnya mengetahui bahwa Pete memang sudah lama tidak masuk kerja. I'm sorry. Namun apakah yang akan dilakukan Tom selanjutnya agar bisa menemukan Pete kekasih Lena ini? Dimana untuk mengetahuinya kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Karena tak lama setelah ini kita akan ke sisi Reddington yang dalam usahanya menemukan orang yang sudah membunuh Nick Corporal. Reddington yang tahu bahwa pria ini yang bernama Lou yang bekerja di bagian penyimpanan barang bukti memaksanya untuk mengambilkan barang bukti yang ditemukan atas pembunuhan Nick Corporal. Yang tentu saja jika pria ini menolaknya, Reddington akan mengambil bulldog kesayangannya ini. Tapi jika Lou bersedia, Reddington akan membawa bulldognya untuk mendapatkan perawatan spesial di salon khusus hewan. Dan Reddington akan mengembalikan bulldognya ini ketika Lou sudah membawakan barang bukti yang diinginkan Reddington itu. Dan selagi Lou berusaha untuk mengambilkan barang bukti yang diinginkan Reddington, Reddington pun membawa bulldognya ke salon khusus hewan ini. Dan terlihat Reddington juga membawa Hedy, akuntannya, ke tempat ini. Dan kenapa Reddington membawa Hedy ke tempat ini? Dimana ternyata Reddington yang melihat peluang lagi untuk meningkatkan keuangannya menjelaskan kepada Hedy bahwa jika mereka mengambil tempat usaha ini yang memiliki banyak cabang di 10 kota dan memiliki 100 mobil van yang biasanya digunakan untuk menjemput maupun mengantarkan hewan, Reddington akan memanfaatkan mobil van itu untuk kepentingan bisnisnya, yang dimana mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa Reddington akan melakukan pengiriman ilegalnya menggunakan 100 mobil van itu. I'm not profit. That is good. Dan di sini kita tidak bisa mengetahui pasti akan digunakan Reddington seperti apa
tempat usaha yang berkedok salon hewan ini. Tapi yang jelas, Reddington akan memanfaatkan salon hewan ini untuk memperbesar bisnis ilegal Reddington dan meningkatkan keuangan Reddington lagi. Dan Heidi yang mendengar rencana Reddington itu terlihat sangat-sangat antusias karena dari hitungan matematikanya, Heidi sangat mengetahui bahwa pertumbuhan ekonomi mereka akan meningkat dengan sangat-sangat pesat. Yang dimana setelah bulldog milik lu selesai mendapatkan perawatan spesial, Reddington pun menanyakan harga jual tempat usaha ini kepada pemilik tempat ini, yang tentu saja wanita ini menolak untuk menjualnya. Namun Reddington menyampaikan untuk memikirkannya terlebih dahulu karena Reddington akan membelinya sesuai harga yang diinginkan wanita ini. Tapi apakah Reddington akan berhasil membeli tempat usaha itu? Dimana untuk mengetahuinya, kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Karena setelah Reddington pergi dari salon khusus hewan itu, kita akan melanjutkan kasus yang dikerjakan Agent Kin dan kawan-kawan. Dimana setelah Aram, Navabi, Donald, dan Agent Kin tiba di Serbia, Navabi pun berhasil menemui Gavari yang mereka curigai adalah orang yang sudah menyelundupkan bom untuk orang yang mengaku sebagai Ilyas Surkov. Namun Gavari yang curiga bahwa dia telah dijebak mencoba untuk melarikan diri dari Navabi dan kawan-kawan. Tapi saat Gavari berhasil keluar dari restoran tersebut, Gavari dan Navabi malah diculik oleh orang yang tak dikenal, di mana Donald, Aram, dan Agent Kin pun akhirnya mengejar mobil van yang sudah membawa Navabi dan Gavari itu. Di mana kejar-kejaran mereka berakhir di sebuah jalan, di mana di sini Donald dan kawan-kawan akhirnya mengetahui bahwa yang telah menculik Navabi dan Gavari mengaku sebagai agen CIA yang sudah lama mengikuti Gavari untuk menemukan keberadaan Ilyas Surkov itu. Who the hell are you? We're CIA. Dan mengetahui kepentingan mereka sama, kelompok yang katanya dari CIA ini yang dipimpin oleh pria ini yang bernama Tobias menyampaikan bahwa FBI tidak boleh menginterogasi sendirian Gavari itu karena CIA ingin tahu juga informasi dari Gavari itu. Yang pada akhirnya Gavari pun mengaku bahwa dia tidak pernah bertemu langsung dengan Ilyas Surkov yang sudah memesan bom kepada Gavari ini. Tapi baru-baru ini Gavari menyampaikan bahwa dia ada menyelundupkan bom ke Amerika untuk Surkov. Tapi untuk target lokasi pemboman yang akan dilakukan oleh yang mengaku Ilyas Surkov itu, Gavari tidak mengetahuinya. Sementara Agent Kin dan kawan-kawan menggali lebih dalam informasi dari Gavari ini, di sisi lain Direktur CIA yang bernama Leon Cox ini mengunjungi Cooper di Black Set akibat Donald yang memberitahu kejadian di Serbia saat ini. Dan mengejutkannya, setelah Cooper menjelaskan kepada Leon Cox tentang yang terjadi di Serbia, Leon mengaku bahwa sepengetahuannya tidak ada agen CIA yang bertugas di Serbia. Dan mengetahui itu, Cooper maupun Leon memberitahu akan hal itu kepada Donald, yang dimana tak lama setelah Donald mendapatkan berita itu, tiba-tiba inilah yang terjadi. Di mana ketegangan terjadi antara FBI dan kelompok yang mengaku CIA itu. Dan terlihat Aram yang tidak bisa apa-apakan hal itu hanya bisa bersembunyi saja. Sementara Gavari, dia pun harus tewas akibat ketegangan yang terjadi itu. Dan Tobias dan kawan-kawan berhasil melarikan diri kecuali wanita ini yang berhasil ditahan oleh Agent Kin dan kawan-kawan, yang dimana dia pun akhirnya dibawa ke Amerika untuk diinterogasi agar bisa menemukan Tobias yang saat ini FBI curigai adalah orang yang mengaku sebagai Ilyas Surkov. Namun wanita ini menyampaikan bahwa sangkaan FBI tentang Tobias tidaklah benar karena menurutnya dia direkrut oleh Tobias untuk menemukan Ilyas Surkov. Namun karena bukti-bukti yang ditemukan FBI sangat kuat menunjukkan bahwa Tobias mungkin adalah orang yang mengaku sebagai Ilyas Surkov, wanita ini pun akhirnya bersedia membantu FBI dengan menunjukkan tempat camp mereka yang ada di Amerika. Tapi saat mereka tiba di lokasinya, mereka menemukan tempatnya baru saja dihancurkan, yang membuat kecurigaan mereka semakin membesar bahwa Tobias adalah blacklist kali ini yang telah melakukan pemboman di scene awal tadi, yang mengaku sebagai Ilyas Surkov yang Reddington ketahui telah meninggal dunia 15 bulan yang
lalu. Dan di sini, Agent Keen yang tak memiliki petunjuk apapun akhirnya menghubungi Reddington meminta bantuannya agar bisa menemukan blacklist kali ini, dimana setelah Reddington mendengar penjelasan Agent Keen, Reddington pun meminta Agent Keen untuk fokus dengan lokasi yang akan menjadi target pemboman selanjutnya, dimana akibat keterangan Reddington, Agent Keen yang dibantu oleh Aram dan wanita ini berhasil menemukan lokasi yang dicurigai akan menjadi target pemboman selanjutnya, yang ternyata adalah sebuah kapal yang ada di pangkalan angkatan laut. Yang akhirnya mengetahui itu, Agent Keen dan kawan-kawan pun pergi ke angkatan laut tersebut dengan harapan bisa mencegah pemboman dan menemukan Tobias yang FBI yakini adalah dalang di balik kasus kali ini. Dan setelah mereka berpencar, ternyata malah Agent Keen yang berhasil menemukan Tobias itu, yang saat ini terlihat sedang memegang senjatanya untuk membunuh seseorang. It's him. See that man down there with the black backpack? Dimana di sini Tobias menjelaskan bahwa bukan dia yang Agent Keen cari, karena Tobias ada di sini untuk menghentikan pemboman yang akan dilakukan oleh anak buah yang telah mengaku sebagai Ilya Surkov, yang Tobias ketahui adalah Leon Cox, direktur CIA tadi. Namun karena Tobias yakin perkataannya tidak akan ada yang mempercayai, dia pun melakukan yang seharusnya dilakukannya untuk bisa menghentikan rencana Leon Cox, direktur CIA itu, yang ternyata adalah orang di balik pemboman di scene awal tadi. Tapi Agent Keen yang tak mempercayai perkataan Tobias ini akhirnya menembak lengan Tobias untuk menghentikannya dan menangkapnya. Tapi tak lama setelah Agent Keen menangkap Tobias ini, tiba-tiba inilah yang terjadi. Di mana sebuah bom yang dibawa oleh anak buah Leon Cox tadi meledak, yang akhirnya membuat Agent Keen percaya perkataan Tobias ini. You believe me now? Dan ternyata direktur CIA ini melakukan itu semua yang katanya dia melakukannya demi kepentingan negara dengan menggunakan nama Ilya Surkov dan mengkambing hitamkan Tobias yang diketahuinya tidak setuju dengan rencana Leon Cox ini dan menjadi agen nakal. Dan itulah kurang lebih tentang kasus kali ini, dimana Cooper yang akhirnya mengetahui itu semua memberitahu semuanya kepada atasannya tentang apa yang dilakukan direktur CIA ini. Namun keputusan apa yang akan diambil tentang direktur CIA ini yang menurut Cooper menyalahi aturan, itu semua ada di tangan para atasan mereka, karena Cooper tak memiliki wewenang untuk menangkap direktur CIA ini yang katanya melakukan semua rencananya untuk kepentingan negara. Dan itulah akhir kasus kali ini yang bisa admin ceritakan kali ini. Namun yang menarik akibat kasus ini adalah tentang Aram ini yang tadi ikut ke Serbia sebagai agen lapangan. Tapi Aram yang menyadari bahwa ketika dia menjadi agen lapangan, Aram selalu tak bisa apa-apa dan malah menyulitkan rekan-rekannya. Aram meminta Cooper untuk dilatih secara operasional, yang tentu saja agar ketika Aram mendapatkan situasi seperti di Serbia tadi, Aram mengetahui apa yang harus dilakukannya. I'd like to request to be operationally trained. Sementara untuk Reddington, dia pun akhirnya mendapatkan barang bukti yang disita oleh kepolisian atas kematian Nick Corpal. Dan sesuai janjinya, dia pun mengembalikan bulldog milik pria ini yang baru saja mendapatkan perawatan spesial di salon khusus hewan tadi. Dimana dari barang-barang bukti yang didapatkan Reddington ini, Reddington menemukan kunci koper milik Mr. Kaplan yang tentu saja Reddington dan Dembe mengetahuinya bahwa Nick tewas ternyata akibat dia menyelidiki koper tersebut. Dan Reddington sangat yakin bahwa salah satu yang dihubungi Nick menggunakan ponselnya adalah orang yang memerintahkan Nick untuk melakukan itu. Namun apakah Reddington akan mengetahui seseorang itu? Dimana untuk mengetahuinya kita tunggu saja di scene yang mengungkapkannya. Karena tak lama setelah ini kita melihat Agent Keen dan Tom sedang menghadiri acara pemakaman Nick Corpal itu. Dan Reddington terlihat juga menyaksikannya dari kejauhan. Dimana setelah acaranya selesai, Agent Keen mendatangi Reddington menanyakan bagaimana tentang orang yang sudah membunuh Nick Corpal. Apakah Reddington sudah mengetahuinya? Dimana Reddington yang mendengar itu hanya menjawab bahwa dia sudah mendapatkan kemajuan sambil melihat Tom dari kejauhan. Akhirnya setelah Reddington pergi, Tom pun mencoba mencari informasi
kepada Agent Kin tentang apa yang dikatakan Reddington kepada Agent Kin, di mana Agent Kin yang memang tidak banyak mendapat informasi dari Reddington mengatakan apa adanya bahwa Reddington sudah mendapat kemajuan, namun belum bisa mengetahui pasti siapa yang sudah membunuh Nick Corporal itu. Dan setelah dari tempat ini ternyata Tom menemui Lena, kekasih Pete ini yang ternyata telah berubah pikiran, di mana Lena mengungkapkan bahwa dia akan membantu Tom untuk menemukan Pete. Namun bukan berarti Lena mempercayai bahwa Pete telah membunuh orang, melainkan Pete sudah berjanji kepada Lena untuk menikahinya, dan Lena yang khawatir sudah tak melihat Pete selama seminggu akan membantu Tom agar bisa menemukan Pete, kekasih Lena ini yang sangat diyakininya tidak mungkin membunuh orang dan melarikan diri. Sementara Tom dan Lena menyusun rencana untuk menemukan Pete itu, di sisi Pete itu sendiri terlihat dia sedang memotong rambutnya, dan terlihat juga tangannya mengalami luka yang cukup serius, dan bahkan Pete juga memiliki sebuah senjata. Namun apakah yang terjadi dengan Pete, dan apakah benar dia yang sudah membunuh Nick Corporal? Dimana di video ini kita belum bisa untuk mengetahuinya, karena telah masalah ini scene berpindah di mana wanita pemilik salon khusus hewan ini bersedia menjual tempat usahanya kepada Reddington, dan tentu saja salon khusus hewan ini akan menjadi kantor Hedy, akuntan Reddington ini. Setelah secara resmi tempat usaha ini menjadi milik Reddington, terlihat Reddington tiba di tempat yang baru saja dibelinya ini. Dimana setibanya di sini, Reddington langsung menelpon nomor panggilan terakhir yang Nick Corporal hubungi sebelum kematiannya menggunakan telepon sekali pakai. Dan terlihat Reddington sangat terkejut setelah mendengar suaranya yang Reddington ketahui itu adalah suara Tom, suami Agent Kin. Namun Reddington yang mengetahui itu segera menutup teleponnya. Dan apakah yang akan dilakukan Reddington setelah mengetahui bahwa ternyata selama ini Mr. Kaplan memberikan kopernya kepada Tom, dan Tom meminta Nick Corporal untuk menganalisisnya. Dimana untuk mengetahui apa yang akan dilakukan Reddington selanjutnya, kita tidak bisa mengetahuinya di video kali ini, karena ini adalah scene penutup untuk cerita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan saya hingga akhir video. Seperti biasa, silahkan like video ini dan subscribe bagi kalian yang belum, sebagai dukungan kalian terhadap saya. Akhir kata, saya selaku pembawa cerita pamit untuk undur diri, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di cerita selanjutnya. Selamat Reddington, assalamualaikum.